we start with the prayer first. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih atas kesediaan Ibu kandidat Dr. Unik Dwi Lestari, sarjana teknik. Jadi kalau ST itu di Indonesia dipahamkan engineering ya, sarjana teknik dan master management. Nah, dan Dr. Muhammad Tahir C. Umar atau Dr. Tahir PhD, beliau ini peneliti Bu, jadi juga sebagai dosen yang sangat favorit, apalagi untuk anak-anak Thailand. Nanti biasanya beliau saya suruh bicara pakai bahasa Thailand dulu, Bu. Betul nggak nih orang Thailand? Ya, jangan orang kebun jeruk lagi, Bu. Iya, tapi perlu di-translate nanti, saya tidak tahu. Iya, beliau selalunya saya suruh ngomong pakai bahasa Thailand dulu, karena orang Thailand, orang Indonesia, orang Malaysia itu mirip-mirip aja, terutama orang Thailand Selatan menurut saya. Kalau orang di bagian utara agak-agak beda dikit. Nah, itu ada Ibu Adinda lagi Nilawati. Ibu apa mahasiswa nggak tahu. Selamat datang ya. Jadi Ibu karena Cik Tahir ini lebih handsome than me, jadi saya ganti gelas dulu ya supaya lebih baik saya lah. Oke, Cik Tahir, time is yours. Bila pakai sawadikap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawadikap. Sawadi jambai นะครับ Alhamdulillah. วันนี้เรามาเสวนาเกี่ยวกับโลจิสติกนะ hari ini insyaallah kita akan cakap sikit aja, yang banyak sikit lah sebenarnya. Ya. Oke, insyaallah. Jadi terima kasih semua teman-teman, alhamdulillah rakan-rakan seperjuangan. Terima kasih kepada Pak Riza dan juga selamat bertemu teman baru Dr. Unik, Dr. Supianto dan kawan-kawan di dalam BJ ini insyaallah. Saya izin share sikit sebanyak yang kita nak share pada hari ini tentang reverse logistik. Okey, ni alhamdulillah pertama kali saya terima kasih kepada student praktikal saya daripada PNU. PNU Princess of Narathiwat University di wilayah Narathiwat, selatan Thailand. Sekarang ni dia sedang praktikal dengan saya selama 4 bulan. 2 orang kat sini 4 bulan kat sana, alhamdulillah. Okey, jadi tak memakan masa, insya-Allah saya pick up topik faktor-faktor adaptasi logistik terbalik di sektor pembuatan ya. Dalam ekonomi dia ada 3 bahagian yang penting, iaitu perbuatan, distribusi dan juga konsumsi, ataupun kita panggil English production, distribution and consumption. Itu paling penting. Pada hari ini saya akan bincang tentang faktor adaptasi logistik terbalik ataupun reverse logistik in production sector. Jadi yang ni penting dalam kita hidup dalam dunia ini adalah kita kena hati-hati di antara kita sebagai khalifatullah fil ardi, sebagai pengganti Allah Ta'ala yang menjaga dunia ini. Kita kena hati-hati tentang use ataupun guna pakai harta ataupun sumber-sumber yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Jangan kita menjadi membazir, kerana inna mubaziru ikhwana syayatin. Sesungguhnya inna mubaziri ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang yang membazir itu adalah kawan kepada syaitan. Semua tak nak berkawan dengan syaitan kan? Siapa nak angkat tangan? Okey, kita masuk sikit sebanyak. Ini adalah logo yang paling famous dan banyak lagi logo. So, kalau kita bincang logo ini, yang pertama iaitu industrian. Industri sebagai production, dia ambil raw material. Yang penting sekali yang kita nak bincang pada hari ini, distributor, iaitu logistik. Nampak tak gambar lori? Dan kepada retail, kepada kedai-kedai ataupun shopping complex, dan kepada end user, iaitu kita sebagai consumption. Sebab tu dalam ekonomi dia macam circle.
Sekarang ni dia putar, pusing. Dan yang kita bicarakan yang ni, iaitu collection and selection. Collection and selection ni adalah benda yang sudah dipakai. Contohnya, kalau logistik ni yang banyak sekarang ni, kemungkinan box ataupun bekal-bekal yang buku tu. Banyak sekarang ni. So akan dipilih, akan dipilih selection, dipilih dan kita buat recycle ataupun reuse balik. Okey. Saya tak kira banyak, ini adalah kajian daripada kes di Malaysia lah. Saya tak tahu di Indonesia macam mana. Okey. Dekat situ alhamdulillah kita tengok sikit sebanyak kajian literatur logistik itu, iaitu Majlis Pengurusan Logistik ataupun kita panggil CLM mentakrifkan logistik sebagai sebahagian daripada proses retaining ataupun rantaian change bekalan yang merancang, melaksanakan dan mengawal aliran logistik, penyimpanan, barangan, perkhidmatan dan maklumat yang berkaitan dari tempat asal produk ke titik penggunaan untuk memenuhi keperluan pelanggan yang kita panggil consumer tadi. So tajuk yang besar kita pada hari ini adalah satisfaction of customers kan, customers. Yang ni kemungkinan kita sebagai customer yang bijak untuk nak memeliharakan alam sekitar yang Allah Ta'ala beri kepada kita ni untuk generasi yang akan datang, bukan generasi kita. Mungkin kita sekarang ni umur 40, 50, tak lama lagi kita akan berjumpa dengan Allah Ta'ala. Tapi untuk generasi baru yang baru lahir dan akan hidup seperti kita 50 tahun lagi, 60 tahun lagi, 70 tahun lagi, di sini matang Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad baru celebrate ulang tahun dia yang ke-98 kan. Jadi dulu sampai sekarang ni kalaulah alam sekitar ada panggil cemar, kotor dan tidak boleh diguna oleh generasi yang baru, jadi faedah apa yang kita hidup lama-lama contohnya. Sebab semua dah panggil asid ataupun tak berguna kepada kita. Okay, kita tengok sikit apa dia reverse logistik ataupun kita panggil logistik terbalik. Yang pertama retrieve, iaitu kita guna dengan transport. Kemungkinan receive dia akan terima. Sekarang ni banyak panggil COD ataupun kita panggil COD, tempah yang kita melalui contohnya telefon dan sebagainya. Kat di Malaysia dia panggil banyak, kita panggil food service. Yang pertama kali kemungkinan Grab. Kat Indonesia mungkin ada kot food Grab. Ini banyak jenama lagi, macam-macam nama. Okay, Panda, Food dan sebagainya. Okay, and then apabila customer dia receive dia inspect dan dia yang ni panggil kita kena pilih sort ni, pilih yang mana boleh pakai, panggil resale, boleh jual, yang mana boleh recycle, yang mana boleh scrap untuk kita balik dan lain kali, ataupun kita menjadikan kotak balik untuk kita buat logistik tadi tu. Okay. Kita tengok kajian, okay, yang kita tengok di panggil kajian ni adalah dikaji di sekitar USA ataupun Amerika Syarikat. Dia tengok warna yang merah light, red light ni adalah 16% yang kembali, iaitu ordering selection of wrong size color. Contohnya kalau kita beli baju nyata online, contoh baju ataupun benda lain, ni banyak wrong size. Ingat sama dengan panggil spesifikasi dalam internet ataupun dalam picture gambar kita. Contohnya baju anak kita ingat anak 12 hingga 13 tahun ni boleh pakai saiz contohnya L bagi anak. Tapi apabila balik kecil sangat, rupa-rupa saiz tak sama. Ni sebab tu kena return balik. Itu menjadikan rugi di antara kita panggil logistik tu. Yang pertama rugi kos, yang kedua rugi masa dan sebagainya. Yang faulty or damaged goods ni yang paling banyak sekali hingga sampai 39.3 dikaji oleh panggil
agensi di USA, iaitu salah address ataupun kita panggil kadang-kadang lupa nak kita panggil apa? Lupa nak baharukan address. Kemungkinan bulan ni kita sewa kat sini, bulan depan kita dah panggil pindah tempat. So menjadikan faulty or damaged goods. Damaged goods ni barang yang rusak, kemungkinan dengan panjang panggil proses untuk logistik ni dia akan berlaku benda-benda ini. Okey, yang seterusnya yang 5.7 adalah delay delivery, failed delivery, ataupun kita panggil benda tu kemungkinan tak tahan lama tapi delay ni lambat. Dan 29.4 juga, the item does not match the description. Dalam internet kemungkinan dalam description deskripsi lain, tapi apabila sampai lain, so menjadikan situ ada, dan ada lain lagi 9.5 adalah lain-lain. Okey. Seterusnya yang tadi juga in customer, iaitu orang yang guna barang tu, return shipping, kepada shipping, return process untuk proses, dan juga movement to warehouse. Ini adalah barang yang kita boleh dan kita guna pakai, yang lebih tu dia tak habis. Contohnya sebagai kotak, sebagai apa, bekas-bekas contohnya botol dan sebagainya lah, yang boleh terbalik. Sebab tu alhamdulillah di Malaysia dia ada satu buat panggil classification tentang panggil benda yang dah reuse dari pakai ni. Contohnya warna hijau apa benda, kemungkinan plastik. Warna merah apa benda, kemungkinan botol kaca. Yang ketiga kemungkinan tin-tin dan sebagainya. Ataupun masuk kita panggil recycle tentang kertas, box dan sebagainya lah. And then sebab tu dia panggil recycle. Recycle ni dia buat baru, rupa baru. Ataupun resale, benda tu dia buat balik. Contohnya kotak yang kita kemungkinan kita lipat, hantar balik, dia panggil buku balik, dia panggil konten dia balik, tu akan sampai daripada in customer, iaitu pengguna selanjutnya untuk guna barang-barang tersebut. Okay, kita tengok sekelesing tentang faktor dalam ekonomi yang saya cakap tadi. Yang pertama, reuse, recycle, repair. Kalau benda yang tu tak rusak. Seterusnya recycling sector. Benda ni kemungkinan dia beli bahan yang murah tapi cycle ataupun kita panggil kitar. Di Malaysia pakai bahasa kitar balik. Okay. And then production ni dalam ekonomi, production produce satu-satu perkara, and then kita hantar balik distribution dan consumption. Ini adalah circular dalam ekonomi. Okay. Untuk kajian ni kita guna logik terbalik, reverse logistik. Logistik terbalik umumnya melibatkan aktiviti mendapatkan semula barangan tu. Barangan yang kita sudah hantar, and then kita ambil benda, contoh dalaman dia. Kalau baju ya, tapi yang bungkus box ataupun plastik kat luar tu, contoh kalau benda yang fragile ataupun benda yang mudah pecah tu, kaca apa tu, dia bungkus dengan elok. So benda yang tu jangan buang. Kita sebagai untuk nak biar production tu, kilang yang untuk buku tu dapat balik. Yang boleh guna contohnya box dan sebagainya tu. Sebab tu ini adalah kita boleh rujuk kepada Lumus, Witt dan Workers tahun 2001. Okey. Kita tengok kat sini garisan dia ni, iaitu pengangkutan. Pengangkutan biasalah. Yang ni yang hitam ni logistik terbalik, dia reverse balik. And then aliran maklumat, note rangkaian bekalan tu. Tengok daripada pembekal, iaitu production, ya. Dia pergi kepada kilang. Nampak tak? Pada kilang, dia pergi pada pengedar ataupun porong, ikutlah ni kedai roncik. Dia kepada peroncik ataupun kedai retail, kita panggil retail kat sini. Dan kepada pengguna. At least pengguna ni adalah sasaran end consumption dia, orang yang guna. Walaupun dia recycle. Sebab tu kat saya suka kalau dapat siapa benda JMW. MW tu dia tulis kat kotak dia panggil recycle box. Benda tu. Ataupun recycle box ni adalah
benda yang kita panggil untuk jaga alam sekitar green, untuk kita jaga alam sekitar tak banyak. Contohnya kotak daripada apa? Kotak daripada kayu kan. So nak buat kotak dia kena tebang kayu. Contohnya berapa ekar. Ataupun kita reuse ni, kita kurangkan resource yang Allah Subhanahu Taala bagi kat kita ni untuk guna kembali. Dia tak salah pun. Kita jimat-jimat ni. Contohnya wuduk pernah wuduk dah. Wuduk yang kita ambil semayang tu, ambil wuduk tu, air yang kita ambil tu disoal oleh Allah SWT. Kerana kita pakai banyak, sebab tu jangan membazir air. Nabi kata walaupun kamu ambil wuduk dalam sungai, Masya Allah, jangan guna banyak. Walaupun sungai, kita sungai tak masalah sebab sungai air banyak. Satu hari sungai akan kering, contohnya. Satu hari akan benda-benda yang Allah Ta'ala akan habis. Sebab tu jangan kita fikir apa yang kita guna ikut suka hati kita. Tapi saya suka konsep di antaranya iaitu reverse logistik. Okey. Kita tak banyak masa, so kita pergi kepada faktor-faktor adaptasi. Kita adaptasi logistik terbalik, iaitu reverse logistik tu. Di segi ekonomi, pengurus dalam pemulihan produk adalah keupayaan dalam rantaian change, bekalan dalam memulihkan nilai ekonomi. Sebab ekonomi value ni penting. Sebab tu manusia tidak terpisah di antara manusia dan ekonomi. Ekonomi tadi seperti produk sekaligus dapat mengurangkan kuantiti sisa barangan, wasting yang kita kata kita kena buang, kena bakar, menyebabkanlah sekitar kita dirusak, bakarkan asap kan, menjadi udara cemar contohnya dan sebagainya. Sebab tu kita tengok fenomena yang berlaku alam sekitar ni dia tak menentu kan. Dia ada cuaca yang panas. Sekarang ni kemungkinan di Beijing 40 darjah Celsius lebih panas. Kemungkinan Malaysia ni alhamdulillah, tempat saya duduk di Kedah ni alhamdulillah ada hujan, ada panas. Dia macam tu, panas dari kalau tempat di Beijing contohnya sampai 40 lebih. Di Mekah pun ni masa musim haji sampai 45, 46, sangat panas. Kemungkinan dengan daya kita ni tak dapat nak menghasilkan banyak kalau kita tak dapat keluar buat aktiviti kat luar sebab panas, dan akan guna energi ataupun sumber kita panggil guna power seperti electricity menggunakan hawa dingin, air condition sampai duduk dalam rumah, dan akan efek kepada healthy ataupun kesihatan kita. Sebab tu aktiviti kat luar ni sangat penting. Tapi kalau dah panas sangat, nak keluar tak boleh, itu adalah impact kepada alam sekitar dan orang yang duduk daripada negara tertentu. Okey, yang kedua kewangan. Ini segi panggil yang saya cakap tadi. Kewangan kita akan lebih sikit menggunakan, contohnya pada musim panas, hawa dingin panas, kita kena guna air condition. Itu adalah elektrik kita guna dan kita kena bayar lebih sikit. Kemungkinan kita panas, kita mandi, guna air yang banyak. Nampak sikit tapi air pun mahal sekarang contohnya. Dan kita kena guna lagi contoh benda-benda yang berikan kita selesa hidup seharian itu. Itu adalah di segi keuangan. Sebab tu kalau ikut Klausner and Henderson tahun 2000, dia kata syarikat-syarikat yang menggunakan logistik terbalik, reverse logistik ni, sebagai satu peluang untuk mempertingkatkan perniagaan mereka dapat memberikan keuntungan daripada pelanggan. Jadi win-to-win situation di antara producer dengan consumer jadi sama. Consumer kemungkinan boleh guna barang yang murah sebab producer dia dapat kita balik tu. Dia tak kena guna benda-benda yang mahal. So ataupun dia ambil box yang kita jual balik tu, dan dia buka balik, dia just reuse benda tu. So kita akan dapat nikmati barang dengan harga murah. Kat sini kalau sebutan harga murah, pakat RM1,000 pergi. Dia tak tengok kualiti lagi. Itu salah satu daripada psikologi lah dari segi consumer. Okay. Seterusnya iaitu peraturan alam sekitar di segi panggil environment. Tanggungjawab pengeluar iaitu producer telah menjadi elemen utama dalam dasar awam alam sekitar di beberapa negara. Contohnya di Malaysia yang saya buat kajian yang paper kajian ni
adalah satu kes pada Malaysia. Kemungkinan semua negara dah alert ataupun dah conscious buat prihatin di dalam jaga alam sekitar. Sebab sekarang ni tak menentu kan. Contohnya banjir. Saya ingat di Indonesia pun banyak banjir ataupun tsunami dan sebagainya, ataupun kita panggil udara tak menentu, ataupun kebakaran hutan kan. Kebakaran hutan kadang-kadang jerbu membuatkan panggil udara tak bersih datang kepada negara jiran dan sebagainya. Itu adalah fenomena daripada kita tak jaga panggil alam sekitar. Aset perlindungan, ini penting juga. Aset perlindungan merupakan salah satu motif bagi syarikat untuk mengambil kembali produk yang dia hantar, produk contohnya kotak tadilah, kembali dan buat semula, kemudian bagi sikit ataupun recycle ataupun reuse, guna kembali untuk hantar kepada customer. Yang tu saya cakap reduce cost untuk customer tu dapat menikmati guna barang yang lebih rendah kos dia tu. Itu penting. Okay. Dari segi kepuasan pelanggan, yang ni kita bincang tentang topik besar kita iaitu satisfaction of customer. Aktiviti logistik terbalik dapat meningkatkan lagi kejayaan syarikat-syarikat perbuatan dengan cara mengekalkan sokongan daripada pelanggan. Sebab tu salah satu daripada syarikat yang lama dulu iaitu Amway, dia gunakan kita panggil recycle, kalau bag lah, bag kertas dan kotak sebagainya, itu membuatkan kita rasa ini ada syarikat perhatian di segi alam sekitar dan sebagainya. Ini ikut Klausner Andreessen tahun 2000, ikut Juni dan Adil tahun 1995 menyatakan bahawa proses mendapatkan kembali produk untuk perkilanan semula, perbaikan dan kitar semula, kitar itu recycle, boleh mewujudkan peluang peniaga yang menguntungkan. Jadi boleh kita sebagai customer, benda ni patutnya kita dah buang, buang tu kosong. Tapi kalau kita recycle, kita jual balik, kemungkinan dapat sikit sebanyak wang kepada kita. Dan bagi pihak producer pun sama, production, untuk dia beli barang material yang raw material yang mahal, tapi dia guna barang yang dah terpakai, tapi boleh diguna lagi, kemungkinan kos dia akan rendah. Sebab win-win situation. Kita dapat untung sikit, syarikat pun dapat untung sikit, dan kita akan dapat nikmat barang yang murah. Okay. Metodologi kajian ini adalah berbentuk kuantitatif dan menggunakan borang soal selidik, questionnaires, sebagai instrumen kajian untuk mendapat maklumat yang akan diedarkan kepada industri perbuatan, iaitu buatan. Tapi kecil sangat ni, dia dapat angka kat sini. Nampak tak, Prof Rizal? Ya, boleh. Profile demografi respondents lah. Kita panggil ada jawatan, pengurus alam sekitar, yang ni penting. Lain-lain, kepada jawatan pengurus atasan ataupun kita punya top management, kekerapan itu 18, peratusan 38, sangat tinggi kalau tengok sini. Kalau kita tengok tempoh pengalaman kerja yang jawab koresponden ini, iaitu tempoh ada yang 22 tahun, iaitu sampai 46.8%. Jadi kajian ini sangat baguslah kalau dikira kat sini. Dan industri kita tahu otomotif di segi pengikut motor, kereta dan sebagainya lah, iaitu elektrik dan elektronik ini 12, dan mechanical 6, pembungkusan packaging ini sangat penting. Kita kena soal sedikit, sampai 19 dan 19% dia dapat panggil. Dan akhir sekali iaitu telekomunikasi dan ICT. Yang ni susah nak dapat. Contohnya bateri yang rosak, telefon yang rosak ke apa ni, kita kena ada kos. Sebab benda ni dia akan efek yang masa lama. Dia akan efek kepada, contohnya dia payah nak panggil hancur ataupun nak musnah benda ni. Kalau 10 tahun kalau kita masuk dalam tanah pun dia makin ada lagi. Dan mengefekkan kepada alam sekitar, dan juga akan merosakkan alam sekitar yang kita kata benda yang
Nak recycle pun tak boleh sebab contohnya bateri tu dia buat daripada biji kan. Biji tu biji daripada campur-campur biji dan dia nak panggil kita panggil nak relai nak relai bahasa Melayu panggil nak relai nak daripada padu dengan tanah tu dia lama tak macam benda lain. Sebab tu ICT elektrik ni sangat penting kalau kita boleh masukkan dalam bekas yang dicadang. Jadi cadang oleh pihak panggil berkuasa kalau kat sini panggil majlis pembandaran lah dan sebagainya. Okey. Dapatan kajian dan perbincangan faktor-faktor iaitu putaran recycle ataupun sisihan piawai dan tafsiran tinggi iaitu faktor ekonomi tinggi. Kalau kita dari segi yang saya cakap tadi faktor ekonomi yang kita tengok tadi tu faktor ekonomi faktor ekonomi ni dia dah sangat tinggi iaitu keupayaan dalam rantaian chain tu sangat tinggi. Okey. Tengok faktor-faktor kepuasan pelanggan panggil consumer satisfaction ini pun tinggi juga di segi sisihan piawaian ya sampai 0.57. Faktor aset perlindungan iaitu 0.55 pun tinggi juga. Faktor kewangan ini sederhana kerana kajian ini kemungkinan tak nampak sangat sebab di antara kewangan ni dia kena untung yang banyak yang tapi ni dapat sikit-sikit so tak banyak sangat. Faktor peraturan alam sekitar sederhana juga. So jumlah sektor purata kita tahu 0.371 dan sisihan piawaian dia kalau kita ke kat sini so masih lagi tinggi. Sebab 3 tinggi ni kita panggil kalau bahasa putih panggil dependent variable. Dependent variable 5, so kalau kita dapat 3 so kita buat kesimpulan tinggi. Okey. Independent independent variable. So saya rasa buat kesimpulan hasil kajian ini menunjukkan bahawa faktor-faktor yang berkaitan dengan logistik terbalik, reverse logistik dapat mengaruhi sesebuah industri pembuatan iaitu kita kata production tadi tu. Menurut hasil kajian faktor-faktor yang dikenal pasti boleh disusun mengikut keseluruhan skor media seperti berikut. Yang pertama ekonomi, 2 kepuasan pelanggan, 3 aset perlindungan dan keempat kewangan dan kelima peraturan alam sekitar. Oleh itu boleh dijelaskan bahawa faktor yang paling mendapat perhatian oleh industri perkilangan adalah faktor ekonomi. Sebab ekonomi yang tadi tu. Syarikat perlu sensitif dengan isu yang berkaitan dengan logistik terbalik, reverse logistik tadi tu. Kebanyakan pengurus syarikat kurang pengetahuan tentang aktiviti logistik terbalik. Oleh itu setiap syarikat pembuatan perlulah memberikan pendekatan berkenaan dengan logistik terbalik kepada setiap pengurus dan pekerja. Kalau kita bincang tu satu-satu panggil aktiviti tu panjang lagi kerana dia kena ada contohnya store, macam mana management dia, logistik management, macam mana logistik recycle dan seterusnya mendapatkan satu produk yang baru daripada recycle dan reuse. Wallahualam. Saya rasa sekat itu dululah untuk petang ni. Tak mengizinkan saya. Mantap. Reverse logistik. Terima kasih. Very good. Saya sebenarnya ada menjemput juga Tok Kejap Dr. Nasir Alias dari Universiti Kuala Lumpur. Dia adalah Head of Department Logistik Bisnis tapi dia lagi di Penang. Ya, terus WhatsApp dengan saya. Ibu
unik. Itu kalau Pak Dr. Tahir bilang kilang, di Malaysia kita pahami adalah industri, manufacture. Ya, manufacture. Oh, oke. Kilang ya. Jadi, Kilang. Oh, sorry. Saya mencoba memahami tadi. Jadi kalau di Indonesia ada juga kilang minyak, kan kilang kayu. Nah, jadi kalau di tempat saya di Aceh sana kilang malah dipahami mesin jahit juga kilang dibilang. Oh. Jadi karena kilang maknanya sesuatu yang memproduksi Ya, barang, betul. secara industri itu dimaksudkan kilang. saya khawatir Ibu Unik tadi ini maksud kilangnya apa nih? Jadi manufacture, jadi industri manufacture maksudnya begitu. Oke, very good, very interesting. Kita rehat kejap, kita relax kejap. Ibu Unik sebelum silakan Bu. Baiklah, saya share materinya ya. Apakah terlihat? Very good. Warna oranye dan biru. Oke. Bagus sekali tadi Dr. Tahir sudah memberikan tentang reverse logistik. Saya akan memberikan sedikit tentang basic. Izinkanlah saya untuk menyampaikan tentang consumer satisfaction dan performance logistik support case study di Indonesia khususnya untuk yang ini ya. Kalau berbicara tentang logistik, ada banyak sekali interpretasi orang. Kalau menurut Collins 1993, logistik itu adalah teknologi untuk mengontrol arus fisik maupun informasi. Tapi ada juga yang menyampaikan bahwa logistik itu suatu proses dari mulai merencanakan, kemudian mengimplementasikan, mengontrol secara efektif dan efisien, baik itu informasi dari mulai titik asal barang itu sampai dengan barang itu dikonsumsi, baik itu inbound, outbound, kemudian internal proses maupun yang eksternalnya. Nah, ini menurut Sventekova dan Vorak 2011. Kemudian ada juga yang menyampaikan bahwa logistik itu adalah suatu proses untuk mengantisipasi apa yang diinginkan dan apa yang dibutuhkan oleh customer. Dari mulai raw material, kemudian resource-nya, teknologinya, informasi apa yang diperlukan. Sehingga bisa memenuhi dari kebutuhan pelanggan. Nah, ada banyak sekali aktivitas dari logistik. Ada bagaimana untuk mensuplai, kemudian bagaimana untuk warehouse-nya, terus kemudian untuk production, kemudian transportation, dan juga untuk delivery maupun hal-hal yang lainnya. Nah, ini sedikit tentang definisi logistik, mungkin untuk kita sebagai refresh saja. Nah, saya mengulas sedikit dari mulai awal ya. Logistik untuk memenuhi kebutuhan dari customer atau dari pelanggan itu biasanya akan mengikuti apa sih yang diinginkan atau kebutuhan pelanggan. Pelanggannya bisa suatu perusahaan, bisa juga orang, bisa juga industrinya seperti apa. Nah, kebutuhan dari industri ini yang akan coba dipenuhi dari logistiknya. Ketika awal mulanya kita bilang bahwa logistik 1.0 gitu ya. Logistik 1.0 itu akan memenuhi untuk kebutuhan industri 1.0. Kalau menurut Domingo 2016 itu mulai ketika awal transportasi, misalnya menggunakan awal penggunaan mesin untuk produksi. Nah, kebutuhan logistik untuk penggunaan ini akan mengikuti. Begitu juga ketika logistik 2.0, dia akan mengikuti kebutuhan dari industri 2.0. Ketika mass production mulai jalan, itu ketika logistik 2.0. Sekarang sudah mulai ke logistik 5.0. Nah, ini kemudian ini historicalnya dari 1.0, 2.0, kemudian 3.0. 3.0 itu ketika mulai ada industri robot.
manufaktur sudah mulai menggunakan robot. Dan kemudian 4.0. 4.0 ketika mulai ada penggunaan internet. Nah, ketika internet mulai digunakan, banyak orang menggunakan internet, kebutuhannya akan semakin kompleks. Dan logistik ini akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan sekarang sudah mulai ke logistik 4.0, di mana akan mulai peralihan. Ini ada sedikit ilustrasi secara singkatnya seperti ini nih. Dulu awalnya di sini ada dari mulai manual, kemudian ke menggunakan mesin, kemudian otomatisasi, kemudian logistik 3.0 menggunakan sistem, kemudian ketika 4.0 menggunakan internet, dan sekarang sudah mulai pada era society. Kalau kita lihat dari mulai tahun 2000 itu ada perubahan cukup signifikan. Pengguna internet sudah mulai merata hampir di seluruh daerah. Dan ini akan men-trigger kebutuhan-kebutuhan baru yang sebelumnya mungkin belum terpikirkan. Nah, inilah ada PR dari logistik untuk memenuhinya. Ketika saat ini ada tentang mulai Internet of Things, Big Data, Robotics, kemudian menggunakan Artificial Intelligence. Nah, mulai berarah ke seperti itu. Kalau kita lihat, ada beberapa tipe perusahaan-perusahaan logistik. Ada disebut 1PL, kemudian 2PL, 3PL, 4PL, maupun 5PL. Jadi ada perusahaan logistik yang hanya menyediakan tentang bagaimana untuk mengirim barang. Kemudian ada disebut 2PL. Misalnya ini dia mendeliver, contohnya ya, mendeliver telur dari peternakan ke tempat untuk dijual atau grocery store. Kemudian ini untuk yang 3PL. Ini sudah menggunakan beberapa macam service yang dilakukan, baik dari mulai packaging, kemudian warehousing, kemudian delivery, sampai ke department store misalnya. Kemudian sampai dengan 4PL, sudah lebih global, sudah menggunakan sistem. Terus kemudian ini sampai di department store. Kemudian sekarang lebih expand lagi. Jadi kebutuhan ini akan menyesuaikan apa sih logistik apa yang diperlukan untuk dari barang dari mulai tempat origin sampai dengan mulai ke customer. Nah, saya mau masuk ke logistik di Indonesia. Ini sedikit cerita saja mungkin bagi teman-teman di sini yang belum ini, bahwa ketika terjadi pandemi COVID itu membuat ya mungkin tidak hanya Indonesia, mungkin juga negara-negara lain seperti Malaysia, Thailand juga mengalami hal yang sama. Dari mulai di sini mulai Maret 2020 itu berpengaruh sangat signifikan terhadap beberapa sektor, terutama adalah juga logistik. Nah, di sini orang-orang dipaksa atau masyarakat dipaksa ketika tadinya bisa bertemu muka dengan satu dengan yang lain, kemudian dipaksa untuk bagaimana caranya semua berjalan tanpa harus bertemu muka. Muncullah teknologi, aplikasi, internet. Kemudian di sini membuat pertumbuhan e-commerce itu tumbuh sangat cepat. Dan kemudian meskipun terjadi pandemi, tapi di sini menurut ALI, Indonesian Logistics Association, bahwa shipment itu naik 40% pada saat pandemi. Terutama untuk barang-barang yang farmasi, medical, terus kemudian juga untuk yang consumer good industry. Nah, ini untuk yang terjadi. Meskipun ada untuk yang logistik, untuk kenaikannya, tapi ada juga yang bagian-bagian yang turun. Yang naik apa saja tadi? Tentang medical, alat obat-obatan dan farmasi, alat-alat kesehatan. Kemudian ada makanan dan minuman. Terus kemudian agriculture. Dan untuk yang makanan, kemudian ikan, perikanan, seperti itu. Dan juga ada
komoditi, dan kemudian e-commerce. Nah, di sini yang meningkat. Tetapi ada juga yang turun, seperti material untuk manufaktur atau bahan baku manufaktur, kemudian otomotif, elektronik, ekspor impor, untuk komoditi ekspor impornya menurun, dan juga untuk mining. Nah, ini yang terjadi di Indonesia. Mungkin tidak hanya di Indonesia, mungkin di tempat lain juga mengalami hal yang sama. Nah, dengan adanya pandemi tadi, ada yang namanya disruption. Ketika memasuki society era untuk 5.0, sekarang meskipun pandemi sudah ibaratnya sudah mulai sudah pulih kita dari pandemi, masyarakat Indonesia masih banyak yang lebih suka untuk belanja online. Karena ketika pandemi, sebagian besar, bahkan kebanyakan akan belanja online. Meskipun saat ini pandemi sudah usai, ibaratnya seperti itu, masyarakat masih prefer untuk belanja online. Bahkan untuk tidak perlu ke kantor, misalnya. Untuk ekonomi bisa berjalan dengan melalui offline, selama masih bisa offline. Kemudian ya, ada yang tanya? Nah, ini terus Bu, nanti kita buka pertanyaan setelah Oke, ya. selesai presentasi. Nah, terus kemudian kita lihat bahwa populasi di Indonesia itu cukup banyak. Ada 260 juta orang. Dan ini mengakibatkan Indonesia itu menjadi market yang cukup seksi gitu ya di Asia Pasifik. Nah, dengan ini maka ada banyak tadi e-commerce masuk cukup banyak di Indonesia. Cukup berkembang. Ada beberapa perusahaan-perusahaan besar. Ada Lazada, ada Blibli, Tokopedia, kemudian Orami, Matahari Mall, JDID, Elevania, Bukalapak, dan sebagainya. Nah, kenapa kok e-commerce ini mendukung adanya perkembangan logistik? E-commerce dan logistik ini tidak terpisahkan. Kenapa? Karena e-commerce bisnis ini adalah ada dua hal yang sangat esensial. Disebut adalah sourcing maupun delivery. Sourcing itu adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan bagaimana mengkolek barang-barang tadi dari supplier ke kemudian dijual. Kemudian proses delivery dari penjual, kemudian sampai ke customer. Nah, contohnya misalnya ini ada satu flow ya. Ada customer Indonesia yang membeli barang melalui aplikasi. Bisa Amazon, bisa eBay. Nah, ini menggunakan aplikasi ya contohnya. Terus kemudian ternyata barangnya itu disuplai dari Malaysia contohnya. Nah, Malaysian e-commerce dia akan memprepare. Kemudian akan dilakukan oleh logistik company, dia juga akan mengkolek order-order yang dari Indonesia, dari Malaysia ke Indonesia, biar sekaligus bersamaan dikirimkannya. Nah, setelah itu akan dikirimkan bisa menggunakan mobil, bisa menggunakan pesawat, bisa menggunakan berbagai moda transportasi. Nah, sampai kemudian di lokasi customer. Customernya ada di Indonesia tadi. Jadi, logistik ini dia akan mendukung dengan berkembangnya e-commerce. Nah, ini contoh ada beberapa startup logistik company yang muncul ketika diawali dengan adanya pandemi. Ada Antaraja, ada Andalin, ada Bitship, ada Cargo, Logisly, Mekisi. Ada beberapa startup logistik company. Nah, ini kemudian ini yang menjadi semakin banyak untuk yang logistik company yang ada di Indonesia. Contohnya ada 24. Masih ada lebih banyak lagi. Ini tidak semuanya.
Jadi ada Tiki, ada Gojek, ada pandu logistik. Dengan ini, masyarakat semakin dimudahkan. Logistik company ini akan memprovide bagaimana caranya biar masyarakat bisa terpenuhi kebutuhannya. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka akan mencoba untuk bagaimana mendapatkan simpati dari masyarakat. Biar masyarakat puas, biar customer ini puas. Kalau melihat pengertiannya ya, puasan itu seperti apa sih? Kepuasan customer. Nah, ini ada suatu perasaan suka atau perasaan suka atau tidak suka terhadap seseorang di-compare dari mulai aktual performance, aktual yang terjadi dibandingkan dengan apa yang menjadi ekspektasi user, apa yang menjadi ekspektasinya. Nah, jadi yang diharapkan ini ketika kepuasan itu adalah bagaimana customer ini terpenuhi kebutuhannya. Jadi tidak hanya keinginannya, tapi juga kebutuhannya yang penting untuk terpenuhi di sini. Untuk dunia logistik, ada yang disebut 7R untuk memenuhi kebutuhan dari customer. Pertama adalah right product. Produk yang sesuai kualitasnya, yang sesuai dengan yang diharapkan produknya, spesifikasinya seperti itu. Terus kemudian right customer. Produk ini cocok nggak buat customer ini? Produk ini sesuai dengan tujuannya, customernya. Kemudian right time. Waktunya tepat. Ketika misalnya mengirim barang, diharapkannya datang hari ini, tapi ternyata datangnya 3 hari lagi. Itu sudah bukan waktu yang tepat. Kemudian right place. Tempatnya, lokasinya. Harapannya itu bisa diterimanya di sini, tetapi ternyata barangnya itu jauh. Nah, berarti tidak tepat untuk tempatnya. Kemudian right condition. Pada saat kondisi yang tepat. Kondisinya seperti apa? Bisa kondisi barangnya seperti apa? Kemudian rusak atau tidak? Kualitasnya sesuai yang diharapkan atau tidak? Kondisinya. Ketika dikirimkan, apakah rusak ataukah seperti apa? Kemudian kuantitasnya sesuai atau tidak? Dan juga biayanya. Nah, untuk ini maka dari logistik company yang ada di Indonesia mencoba untuk bagaimana sih memenuhi kepuasan pelanggan. Apa yang mereka lakukan? Nah, di sini kalau di sini bahwa perusahaan-perusahaan logistik ini mensupport e-commerce. Mereka join dengan e-commerce. Misalnya join dengan Bukalapak, misalnya ini kan ada Lion Parcel, dia join dengan Bukalapak. Kemudian Gojek join dengan Tokopedia, dengan Goto namanya. Nah, ini di mana ketika kita membeli barang melalui e-commerce, maka di situ akan otomatis kita ada pilihan mau menggunakan jasa kurir siapa. Bisa dipilih sesuai dengan harganya, bisa dipilih sesuai dengan kecepatannya, bisa dipilih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian juga mereka mencoba untuk memberikan bagaimana pengiriman lebih cepat. Ini ada beberapa contoh iklan dari Pos Indonesia misalnya. Kirimnya cepat, ongkirnya hemat. Nah, kemudian ini ada juga contoh bagaimana mereka memberikan kecepatan bahwa next day sudah sampai ke lokasi. Terus mereka juga menawarkan beberapa payment method, bisa COD, bisa juga menggunakan e-money, bisa menggunakan EDC. Nah, ini beberapa yang ditawarkan oleh beberapa kurir dibilangnya atau logistik company. Kemudian juga after sales service, bagaimana untuk menghandle komplain. Yang diberikan service ini adalah dari mulai pre, during, maupun after sales. Nah, di sini mereka juga memberikan after sales. Memberikan bagaimana untuk kemudian mengkontak, terus bagaimana untuk cara mengkomplain,
terus bagaimana untuk kontak centernya. Juga dengan diskon, dengan cashback, dengan promo-promo. Bisa diskon 5%, bisa diskon 20%. Bahkan ada yang sampai dengan free delivery. Seperti itu. Terus juga customer dimudahkan atau dimanjakan dengan oke, gratis pick up. Tidak perlu lagi mengantar barangnya, langsung di pick up. Dan juga memberikan layanan yang lebih luas. Misalnya ini, ada di 25 negara loh. Contohnya. Kemudian menggunakan aplikasi. Nah, di sini seperti ada Wahana menggunakan aplikasinya, terus ada Tiki, ada juga JNE menggunakan aplikasi. Untuk memudahkan customer, tidak perlu datang untuk ini, tinggal menggunakan aplikasi, bisa menge-trace lokasinya, barangnya sampai mana. Nah, ini yang dilakukan. Kemudian, logistik company di Indonesia cukup challenging. Kenapa kok cukup challenging? Pertama, melihat dari lokasi geografis di Indonesia, kondisinya. Kita terdiri dari 17.508 pulau. Itu menurut Kemlu ya, menurut Kementerian Luar Negeri. Ada ribuan pulau di sini. Itu tantangan tersendiri buat logistik company untuk bisa menjangkau customer-nya. Bagaimana caranya biar barang itu bisa deliver tepat waktu sesuai dengan harapan pelanggan. Kemudian juga masalah regulasi. Ketika tidak ada regulasi atau pembatasan, mungkin siapa saja bisa masuk menjadi perusahaan logistik. Saya tinggal punya tracking atau tinggal punya mobil box atau apa, bisa masuk menjadi perusahaan tracking. Sehingga apa yang terjadi, akan terjadi perang tarif. Kemudian masalah kalau di lapangan ada masalah odol ini ya, overdimensi dan overload contohnya. Jadi batasan-batasan atau larang-larang penggunaan, masalah HSE, masalah safety, ini juga masih perlu ada aturannya. Sehingga ketika tidak ada aturannya, maka yang harapannya bisa lebih murah, tetapi secara safety dikorbankan. Seperti itu. Nah, itu cukup challenging. Nah, dari yang hal-hal yang tadi sampaikan mengenai bagaimana challenging-nya logistik di Indonesia, terus kemudian bagaimana mereka untuk membenahi, memberikan kepuasan pelanggan, kita lihat bahwa performa logistik di Indonesia, ini kalau bisa dilihat, apa sih yang mengukur performa mereka kalau kita bandingkan ya dengan negara-negara lain. Ada namanya Logistic Performance Index untuk mengukur performance logistik di Indonesia, atau LPI disebutnya. Ada yang full logistic performance, ada partial performance, ada juga consistent performance, ada juga logistic friendly. Nah, ini dibandingkan dengan negara-negara lain. Kalau melihat ini, kita lihat grafiknya saja, bahwa ini adalah ukurannya. Ada poor, ada partial performance, ada konsisten, ada logistic friendly. Nah, Indonesia itu di mana? Kalau melihat perkembangan dari tahun 2007 sampai dengan 2023, ini grafiknya seperti ini. Jadi masih di antara range antara 2,5 sampai dengan 3,2. Nah, dari hal ini, maka kalau kita melihat Indonesia masih dalam partial performance. Sehingga masih, kalau melihat dari masih banyak masalah-masalah yang perlu dihadapi, yang perlu dikerjakan, yang perlu solusi-solusi yang perlu dilakukan. Nah, Indonesia masih termasuk dalam low dan middle income country. Ini apa yang kira-kira bisa saya share untuk logistik di Indonesia saat ini. Demikian, terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Pak Sarul. Baik, sangat menarik. Pantesan kelas Ibu Unik di Esa Unggul suka penuh ya.
Saya kalau ke Esa Unggul seringan hangout di kantin. Saya tanya mahasiswa, kamu semester berapa? Terus kamu kuliah mata kuliah apa yang sudah dilalui? Nah, terus saya bilang, kamu pernah nggak diajar oleh Ibu Unik? Saya sebut ada lagi Pak Soleh untuk yang pendidikan ya. Ada lagi Profesor Amalia macam-macam. Jadi ketika salah satu saya sebut Ibu Unik, ini bukan ngarang ya, dia bilang, wah keren Pak, menarik katanya beliau Bisa ngajarnya. aja Pak Sekarang saya orangnya suka menginvestigasi sambil duduk di kantin. Itu yang murni kan begitu ya, observasi. Oke, Pak Saryanto nanti komen ya. Sekarang saya baca dulu pertanyaan untuk Dr. Tahir dan Ibu Unik. Ini dari beberapa pertanyaan yang masuk di email, tapi kan selalunya saya pilih dua saja untuk masing-masing speakers. Ini dari Putri dan dari Lina untuk Ibu Unik. Untuk Pak Dr. Tahir dulu. Terima kasih Dr. Tahir, sharingnya menarik sekali tadi. Saya pun menambah knowledge juga. Oh ya, saya tadi tertarik pengantar Dr. Tahir mengenai perilaku mubazir dalam produksi dan industri. Saya pernah melihat di salah satu daerah di Indonesia yang menghasilkan banyak sekali ikan pada musim ikan yang terlampau banyak di satu daerah itu. Kemudian harga ikannya menurun karena banyak supply. Pemilik kapal ikan malah menimbun, menanam ikan dalam tanah di pinggir pantai supaya suplai ke pasar menjadi tidak terlalu banyak dan harganya pun tidak akan terlalu murah. Nah, saya mau tanya, apakah cara menimbun supaya supply-nya tidak banyak di pasar ini tindakan yang dapat dinilai benar atau seperti apa? Jadi dia supaya supply-nya tak banyak, dia tanam dalam pantai itu ini supply chain apa lagi nih ya supaya harganya tak jatuh. Nah, ini nomor 2 dari Lina. Tadi Tahir ada berkata tentang circular economic yang mengenai reuse dan recycle and repair. Sekarang banyak produk recycle menjadi pakaian, menjadi wadah alat-alat dapur dan barang-barang lain. Barang-barang itu kita tak tahu di recycle dan di reuse dari asal yang halal atau tidak. Nah, bagaimana kita menghindari antara menghilangkan kemubaziran dengan kita perlu berhati-hati terhadap kehalalannya. Nah, itu macam paradok, tapi Tahirlah jawabnya nanti ya. Sekarang ke Ibu Unik dari Yani dan Nurfa. Ya. Sangat menarik barusan Ibu Unik menyampaikan yang saya agak perhatian soal 7 logistik cycle ya. Jadi 7 RS yang saya ingin Ibu bisa explore lebih dalam adalah tentang right condition dan right time. Nah, itu maksudnya seperti apa ya? Mohon lebih dieksplorasi. Nah, itu satu dari Yani ya. Jadi tentang right condition dan right time
dari the 7 Rs of Logistic Service. Service maksudnya. Oke, kemudian yang nomor 2 dari Nurfa. Saya sering mendengar istilah logistik dan supply chain. Sebenarnya apa perbedaan mendasar antara logistik dan supply chain? Seberapa besar dampak otomatisasi pada supply chain dan pada logistik? Itu 2 pertanyaan masing-masing ya. Karena Dr. Tahir kena jawab lebih awal, biasa dalam masa 5-6 menit saja. Silakan. Ya, terima kasih kepada Pak Rizal dan terima kasih kepada Putri Nuraini. Putri Nuraini adalah dosen di Universiti Islam Riau. Dia adalah student ini PhD mungkin saya. ada yang nickname lain tapi tak tahu lah Putri aja nickname. Okay. Ya, Putri Nuraini. Okey. Dia student saya, PhD saya. InsyaAllah dia sudah buat satu, kita panggil PD, Proposal Defense. InsyaAllah dia ready for mock Viva. Dia nak ambil PhD insyaAllah. Student saya. Okey, alhamdulillah. Tentang timbunan ataupun holding yang kita buat teori di dalam ekonomi, dia ada supply and demand. Supply and demand. Kalau sikit supplier, demand akan banyak, harga akan tinggi. So price tu akan meningkat. Kalau supplier banyak, demand sikit, and then price akan turun. Okay. Di segi perniagaan, kalau kita fikir kewangan, kita fikir tentang dia beza di antara ekonomi dan Islami ekonomi. Kalau ekonomi man, dia fikir kepada maximize profit, untung yang banyak. Tapi kalau Islamic man ataupun Islamic economist, dia fikir just panggil just profit, hanya untung, tak banyak tak apa, sampai dah. Jadi kelakuan yang produksi tadi, yang kapal yang dapat ikan yang Allah Taala beri kepada dia, dia tak ingat, dia tak boleh produce, dia tak boleh buat ikan sendiri, tapi dia boleh ambil ikan yang Allah Taala bagi. So kat situ, itu adalah satu pembaziran dan satu dosa yang besar untuk kambuh benda yang memberi faedah kepada manusia. Kalaulah dia ada kreativiti untuk mentin atau ikan yang banyak, dia tak boleh supply dengan harga yang tinggi, kemungkinan dia buat ikan sardin, ikan kering. Canning food tak ada industri kilangnya dekat situ. Tak apa, okey. Yang situ. Yang kedua, kemungkinan ikan tu boleh dapat makanan hayawan, boleh jadi baja dan sebagainya. Bukan kamu dalam tu. Itu ada kemungkinan zaman dulu. Dan kemungkinan orang itu bukan Islamic man ataupun bukan orang ekonomi. Circle ekonomi itu sebagai reuse ni, dia fikir lain. Sebab tu sekarang ni adalah kita fikir, jangan fikir maximize profit tu. Kalau dia kambuh, dia akan dapat loss. Kemungkinan dia tak dapat apa yang dia turun sebagai kita panggil capital. Capital kemungkinan minyak, bayar gaji kuli ataupun orang pekerja atas kapal, bayar kos-kos dan sebagainya, dia tak akan ni. Tapi kalau dia jual, macam kita buat reverse logistik tadi, hantar kepada kilang yang buat baja, kilang yang buat sardin, kilang yang buat itu mungkin dapat. Sebab tu kena kepada reverse logistik tadi tu. Faham? Reverse logistik boleh guna lain lagi. Itu saya jawab kepada Putri. Kalau dapat orang tanya je tu, yang pertama mesti kita panggil al-mubaziru ikhwanus syaitan. Orang membazir, aktiviti membazir adalah saudara syaitan. Kalau dalam Islam tu dia jadi kawan kepada syaitan. Bisa membazirkan panggil raw material yang Allah Taala bagi, merupakan ikan dia cari tu. Okey. Terjawab kot. Nah, Putri, insya-Allah. Ya. Kemudian yang kedua, reuse, recycle dan yang kedua iaitu tentang source yang kita buat recycle, yang kita reuse balik tu. Resource tu sangat penting. Dia macam ni lah. Dalam Islam ni very simple. Dalam Islam ni contohnya
banyak orang tanya kalau kita tanam pokok kan, tapi kita bubuh baja najis babi, faham? Najis babi. Sedangkan najis Ya. babi itu adalah tak halal kan? Dia najis ain. Tapi apabila dah di pokok, dia akan halal sebab Allah Taala menukar daripada baja kepada buah, itu halal. Satu kali saya pergi kat Seoul ni dia ada sungai. Tengah-tengah Seoul dia ada sungai. Air dalam lokang, tahu lokang dia adalah yang bersis. Dia panggil proses jadi bersis. Sebab tu saya tak heran di Singapura, dia macam mana air use, air dah jadi lokal ni reuse balik, itu jadi halal. Sebab dia buang benda-benda panggil benda-benda yang kita panggil apa, air tu. Itu jadi halal balik. So jangan risau. Kalaulah benda tu kemungkinan campur najis yang kita panggil contohnya mudah ya. Bangkai ya. Satu kali Maimunah sebagai isteri Rasulullah SAW, dia nak tanamkan bangkai kambing yang mati tanpa semula tu. Nabi kata, kenapa tak ambil belulang tu untuk guna pakai tengok tu. Faham? Walaupun kita kata bangkai, jangan kamus. Ambil kulit tu untuk kita nak guna pakai, untuk memberi faedah kan? Bangkai kita tak boleh makan dalam Islam, haram. Tapi kulit dia kita boleh samak. Kita boleh guna buat lain-lain lagi. Itu simple thing. Kita jangan fikir Islam ni very easy, mudah. Very easy. So benda yang kita dapat itu adalah halal. Lagi tak campur dengan benda-benda yang tu. Itu adalah kita panggil resource ya. Itu saya rasa dijawab kepada Indang Tuti juga. Lina. Indah, itu kalau tak silap student saya, PhD saya juga tu. Dia dalam proses nak buat kita panggil mock Viva. Dia daripada PD. Wallahualam. Terima kasih. Baik, masih kembali. Oke, Ibu Unik silakan. Ibu Unik. Oke, baiklah. Tadi pertanyaan dari Bu Yani ya, Bu Yani ya. Apa sih bedanya untuk yang right condition sama right time gitu ya? Oke. Right condition contohnya adalah misalnya kita membeli suatu barang. Kita kan berharap barang yang kita terima itu dalam kondisi baik. Dalam kondisi misalnya meskipun di packing misalnya barangnya contohnya gelas misalnya ya. Gelas kita terima dalam kondisi baik, tidak rusak, tidak lecet. Itu adalah kondisinya baik, sesuai dengan yang kita harapkan. Misalnya kita membeli baju contohnya ya. Baju yang kita lihat, mungkin kita lihat di iklannya bagus nih, kondisinya bagus. Tapi kemudian ketika kita terima itu ternyata kancingnya hilang satu, misalnya seperti itu. Berarti tidak dalam kondisi baik. Nah, itu kondisinya sesuai dengan yang kita harapkan. Bentuknya, fisiknya seperti itu. Kemudian juga masalah right time. Misalnya ada produksi, kita contohnya membeli makanan. Makanannya ini bisa tahan 3 hari misalnya ya. Kita beli order online contohnya. Ini makanan tahan 3 hari. Ketika kita pikir ini bisa sampai besok, berarti harusnya makanan masih aman. Tetapi kalau ternyata pengirimannya delay sampai dengan 5 hari, maka makanan ini akan rusak. Nah, berarti kan tidak pada waktu yang tepat. Datangnya tidak sesuai yang kita harapkan. Harusnya 1 hari, tapi ternyata bisa sampai 5 hari. Jadi tidak pada waktu yang tepat. Nah, itu untuk yang right time. Jadi kita waktunya sesuai dengan yang kita harapkan. Pada saat yang sesuai kita harapkan. Kemudian ada pertanyaan dari siapa lagi satu lagi ya Pak ya tadi. Nurfa nama singkat. Ya, Bu Nurfa, mengenai logistik dan supply chain. Kalau kita melihat logistik tadi berkaitan dengan bagaimana kita mengirim suatu barang dari mulai supplier ya sampai dengan user seperti itu. Dari mulai penjual sampai dengan ke pembeli. Nah, tapi kalau supply chain itu apanya? Supply chain itu lebih luas.
supply chain itu bagaimana untuk mengkoordinasikan dari mulai barang diproduksi sampai dengan barang itu sampai di customer. Bagaimana cara untuk memproduksinya, bagaimana cara untuk mencari raw materialnya, bagaimana untuk menentukan vendor, bagaimana untuk pergudangannya, terus nanti baru kemudian memilih logistiknya, dan sampai dengan nanti apakah perlu pengecer atau tidak. Nah, itu adalah untuk supply chain. Jadi supply chain itu lebih luas jangkauannya dibanding dengan logistik. Jadi logistik adalah part of dari supply chain. Nah, kemudian apa pengaruhnya otomatisasi tadi? Ketika ada otomatisasi di supply chain, ada otomatisasi di logistik, apakah pengaruhnya cukup signifikan? Nah, otomatisasi misalnya untuk produksi menggunakan mesin yang otomatis, pasti pengaruhnya akan sangat signifikan. Hasilnya misalnya akan menjadi banyak. Bisa yang tadinya dengan manual bisa produksi misalnya 100, tetapi ketika dengan otomatisasi sampai dengan 1000. Nah, ini akan banyak, akan sangat besar pengaruhnya. Customer-nya bisa lebih banyak, revenue-nya bisa menjadi lebih meningkat, dan perlu untuk logistiknya pun juga pasti akan berpengaruh di sini. Diperlukan untuk effort yang lebih tinggi, biaya yang lebih tinggi. Dan ini ketika contohnya apa sih otomatisasi di logistik? Otomatisasi di logistik bisa masalah contohnya yang menggunakan sistem, misalnya menggunakan sistem barcode, tidak perlu lagi diketik manual, jadi udah otomatis tinggal di scan misalnya. Itu sangat berpengaruh juga. Pertama masalah kecepatan, juga pasti masalah biaya bisa berpengaruh. Yang tadinya mungkin perlu untuk membayar orang, untuk manual misalnya, untuk mengangkat barang, ketika otomatisasi bisa menggunakan robot otomatis misalnya, atau bisa menggunakan mesin. Nah, ini pengaruhnya sangat signifikan. Begitu. Baik. Terima kasih Bu Unik. Bersama kita ini ada teman dosen dari University Islam Kediri, Ibu Yuni. Kalau nanti Ibu Yuni mau komen boleh ya. Pak Supianto tadi mau komen nggak Pak? Sesuatu, silakan Pak. Iya Bapak, terima kasih. Saya Gimana komen Dr. Muhammad ini Tahir, PhD ya. Iya, baik sekali, menarik ini paparannya tentang logistik. Nah, jadi memang perlu diperhatikan kalau di tempat di Indonesia di sini ada mata kuliah mengenai eco-labeling juga, bahwa kita bekali material untuk mahasiswa, untuk para pelaku kewirausahaan, bahwa mereka berusaha tapi juga harus melihat alam, kerusakan-kerusakan alam yang ditimbulkan. Jadi selain itu juga misalnya untuk bisnis di mining tadi, di kilang misalnya, ada mengenai AMDAL kalau di kita, analisis dampak lingkungan. Jadi ada persyaratan-persyaratan bagi company untuk bisa memberikan pelayanan kepada lingkungan sekitar. Samping untuk di mining, terutama juga untuk di perkotaan ini misalnya untuk pembangunan mal-mal. Di situ biasanya yang mengganggu traffic di lalu lintas ya, parkir dan lain sebagainya. Itu salah satunya. Terus juga kemudian tadi saya setuju sekali mengenai convenience store juga di tempat di kita juga sudah banyak ya yang sudah mempraktekkan, sama juga di Malaysia, no plastic ya, untuk kita shopping di langsung ke sana. Jadi tidak ada kemasan packaging-packaging yang bisa menimbulkan barang-barang yang sisa dan ini merusak lingkungan. Itu komen untuk Dr. Muhammad Tahir. Terima kasih sekali, menarik untuk Ibu Yunik, sangat-sangat menarik sekali. Terima kasih, Bro. Sama-sama. Pak Supianto, itu nomor handphone Bapak.
boleh dikirim di chat box, nanti Indah Gumilang bisa menjadwalkan Bapak untuk topik yang tertentu terkait mata kuliah Bapak juga. Baik, Sukses selalu, Bro. jangan lupa dikirim di chat box. Oke, Baik. sebelum kita closing remark ini, kita refreshing yang terakhir dulu. Tadi kan lagunya kata Indah, dia sudah lihat dia punya laptop bagus. Kenapa kok di layar kita tak ada bergerak apa-apa? Nah, sekarang kita kena dengan lagu Indonesia pula supaya seimbang ya. Tadi lagunya saya